Halo Kak, selamat sore. Ya, Dengan sore. siapa? Nama saya Sapa, Oh, siapa sebagai? sebagai pelatih Oh, pelatih dari Taekwondo Pandeglang. Taekwondo Pandeglang. Jadi gini Kak Syafa, kebetulan saya ada tugas mata kuliah jurnalistik dari Universitas Utara Gendera Yasa, dan saya bertugas untuk mewawancarai terkait event yang akan dilaksanakan di Serang ini. Nah, nama eventnya itu kan In Road to Popda di Serang ya? Ya. Oke. Nah, kakak ini kan sebagai pelatih ya Kak Syafaat nih. Nah, pertama sih pertanyaan saya, Kak Syafaat ini apa sih tujuan utamanya Kak Syafaat dan tim mengikuti event tryout di Serang ini? Oke, jadi tujuan untuk mengikuti event ini itu ya satu untuk uji coba kan, teknik dan juga keadaan atlet seperti apa yang akan kita lihat di uji coba ini. Yang kedua, meningkatkan survivability atletnya. Jadi atlet ini kalau Popda nih apakah akan bertahan gitu kalau tidak. Oh, oke. Terus apakah ada strategi khusus untuk Kak Syafaat melatih tim-timnya ini? Untuk strategi khusus untuk saat ini sih banyak meniru dari hal-hal yang aneh sebenarnya, kayak seperti ya politik, Unik ya. kita implementasikan lagi latihan. Oke. Terus apakah ada tantangan tersendiri di mana ketika Syafa melatih murid-murid atau bisa dibilang calon atlet berprestasi, apakah ada tantangannya tersendiri? Kalau untuk saat ini sih lebih ke logistik dan juga keadaan birokrasi sih. Kalau untuk melatih teknis mah tidak. Contohnya untuk birokrasi dan logistik ini apa? Di logistik itu seperti bahan bakar untuk atlet ini bekerja seperti makanan, minuman, dan juga ya tempat tidur atau istirahat yang Mes banyak gitu ya? Mes. Oke. Terus siapa aja sih yang bakal turun kira-kira dari banyaknya atlet di Pencap Pandeglang ya khususnya? Siapa sih? Berapa orang dan siapa saja yang akan turun? Karena train ini terbuka untuk umum, maksudnya dibuka secara luas, jadi yang membayar uang administrasi sebetulnya. Jadi ya 10 sampai 15 orang. Oh, jadi try-in di Serang ini menggunakan biaya registrasi ya? Yes. Oke. Terus apakah ada yang mendukung persiapan tim gitu? Kalau ada siapa sih? Contohnya mungkin sponsor atau apa? Apakah ada yang mendukung? Untuk saat ini sih alhamdulillah ya belum ada, dan juga alhamdulillah masih ya independen. Masih sendiri ya? Oke. Jadi tidak perlu ada campur tangan politik dalam. Oke. Kapan sih program latihan untuk mengikuti try-in Taekwondo di Serang ini dimulai oleh Kak Syafa? Sebenarnya kalau untuk dimulai sendiri sudah 2 bulan yang lalu ya. Tapi untuk intensif ini. Oh, untuk yang intens benar-benar dilatih setiap hari mungkin ya? Yes. Terus kapan sih tim Pandeglang menurut Kak Syafa maksudnya berapa banyak kemungkinan dari tim Pandeglang atlet-atlet yang akan mengikuti ke Popda kira-kira? Berapa persen ya? Mungkin 90% yang ikut train ini gitu. Karena 90%. akan kembali lagi ke logistik. Oke. Terus untuk fasilitas, saya kan nanya fasilitas ya. Mungkin ini terbilangnya cukup berisiko untuk pemerintah atau instansi tertentu ya. Cuma saya ingin menanyakan apakah ada bantuan khusus dari pemerintah seperti kayak mungkin matras, robot, atau mungkin body. Apakah ada bantuan khusus? Untuk saat ini alhamdulillah belum ada. Belum ada juga. Karena memang independen, jadi segala bentuk jenis logistik dan juga pelatihan dan juga pemanhapan ya independen. Jadi semua memang sendiri ya. Oke. Terus di mana sih lokasi latihan yang sering dipakai, atau apakah lokasinya di sini aja atau dia berpindah-pindah tempat? Tempat lokasi latihan sih di sini, tapi kalau untuk seperti
latihan fisik atau refreshing kan bisa ke Gunung Karang, ke Kampung Domba, dan juga bisa ke Sukabumi biasanya. Oke. Terus apakah sebelum mengikuti event try-in di Serang ini, tim-tim yang Kak Syafa pilih yaitu 14 orang mungkin ya 14 orang tadi, dia pernah mengikuti pertandingan sebelumnya atau Kak Syafa pilih yang belum pernah tanding? Kembalikan ke tadi kan, sistemnya karena registrasi, jadi mereka yang mengajukan diri gitu. Jadi bukan dipilih. Oke. Terus menurut Kak Syafaat nih, ini mengapa sih taekwondo itu penting dikembangkan di daerah hingga ke level Popda atau Porprov? Kenapa harus ada try-in? Oke, karena saya melihat dari beberapa daerah yang jadi taekwondo ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai alat diplomasi. Contohnya saja Cilegon kan, Cilegon bisa maju karena diplomasinya dengan orang-orang swasta dari Korea ini bagus kan. Jadi karena taekwondo ini kebetulan orang dari Korea, jadi insya Allah bila taekwondo yang maju, orang-orang swasta dari luar pun akan melihat dan nantinya akan berdampak pada ekonomi juga infrastruktur. Oke. Nah, untuk atlet nih sekarang, bagaimana cara Kak Syafa memotivasi atlet agar dia tampil maksimal di try-in? Kalau untuk motivasi sih karena baik lagi ke yang tadi yang aneh dan politis, ya kita menyatukan atlet ini yang dari berbagai latar belakang ya, karena ada yang itu cukup luas, ada yang dari latar belakangnya keluarga yang broken, dan juga ada yang latar belakangnya keluarga pejabat, ada latar belakangnya pedagang. Jadi cara motivasinya adalah ya menciptakan narasi yang sama gitu, seperti untuk rakyat, untuk sesuatu gitu. Berarti disatukan oleh tujuannya apa gitu ya? Oke. Terus gimana sih menurut Anda mengenai kesiapan mental dan teknik atlet saat ini? Apakah dia sudah dibilang cukup untuk masuk ke dalam try-in dan masuk ke Popda atau Porprov? Karena balik lagi kan, karena tidak ada logistik dari siapapun, karena kita mandiri ya. Untuk teknik kalau dibandingkan dengan daerah lain sih cukup ini ya, cukup unik lah. Jadi kita mengakali sistem yang ada gitu, bukan mengikuti sistem yang lain. Jadi rasa-rasanya sih kalau untuk teknik kurang begitu, tapi kalau untuk mental very good. Very good ya kan? Udah kali itu aja kan? Ya masuk semuanya sih. Tata dulu lah, tutup dulu. Oke. Oke Kak Syafa, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas waktu wawancaranya, meluangkan. Oke Kak Syafa, terima kasih telah meluangkan waktunya, telah memberikan waktu Kak Syafa yang bermanfaat untuk mengedukasi kita. Kita juga jadi semakin tahu tentang potensi atlet Pandeglang, dan semoga pemerintah di sini atau instansi terkait setelah mendengar wawancara ini bisa terbuka lapang hati dadanya dan memberikan mungkin dukungan, entah itu dari makanan, mungkin entah itu dari fasilitas latihan dan segalanya itu. Terima kasih ya Kak Syafa ya. Ya, siap, sama-sama. Selamat sore Kak Syafa. Sore. Nah,